Per tanggal 6 Februari 2023 kemarin, kalian bisa cetak kaos dengan desain sendiri di Uniqlo. Udah ada yang tahu? Hello good people, balik lagi sama aku Ganjar kayak Paper Clouds. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin. Oke teman-teman, sebelum kita bahas video kali ini, jangan lupa untuk di-subscribe, support channel ini supaya kita bisa tembus di 100.000 subscriber di tahun ini. Amin. Tolong bantu supportnya, klik tombol subscribe nih di bawah nih, di sini nih, klik tombol subscribe-nya, like kalau misalnya teman-teman suka sama konten seperti ini. So, kita langsung aja bahas ya. Uniqlo, ini menarik nih. Oke, di sini siapa yang belum tahu sama brand Uniqlo cuy? Brand asal Ube Yamaguchi, Jepang. Siapa yang belum tahu? Mostly pasti dari kalian yang nonton di sini tahu lah sama brand satu ini kan? Yes, bener banget. Untuk brand ini bisa dibilang termasuk yang sepuh banget cuy. Jadi dulu ini brandnya didirikan, ownernya itu adalah Hitoshi Yanai. Tapi untuk namanya, kalau aku baca-baca sejarahnya itu tidak langsung Uniqlo. Nah, dulu toko pakaian waktu itu masih dipegang sama Pak Hitoshi. Namanya tuh Fast Retailing, teman-teman. Nah, barulah di tahun 1984 itu anaknya Tadashi Yanai mengambil alih dan membuka toko pakaian dengan nama Unique Clothing Warehouse. Siapa yang baru tahu kalau Uniqlo itu kepanjangan dari Unique Clothing Warehouse? Nah, di tanggal 2 Juni 1984 itu barulah Tadashi Yanai itu mengganti namanya dengan Uniqlo, teman-teman. Nah, kalau misalnya kita lihat dari sejarahnya, turning point-nya Uniqlo ini bisa dibilang di tahun 98, teman-teman. Yang dimana Uniqlo waktu itu mengeluarkan sweater dengan bahan sintetis fleece yang dijual dengan harga 1.900 yen, atau misalnya kita kuruskan sekarang itu di 210.000 per piecesnya. Tapi menurutku di tahun 98 ini dengan harga 210.000 itu menurutku tinggi banget cuy. Dan itu sempat tercatat laku 2 juta pieces cuy. Gila banget kan? Di tahun 98 mereka bisa menjual 2 juta pieces. Itu yang tercatat ya teman-teman. 2 juta pieces dengan harga 210 ribuan gitu. Kalau sekarang di Shopee malah jaket-jaket hoodie gitu dijual 80.000, 90.000. Itu tahun 98 cuy, mereka menjual 210.000 anjir. Nah, sejak itu akhirnya brand Uniqlo ini mulai naik cuy. Singkat waktu di April tahun depannya, di tahun 99, Uniqlo itu akhirnya membuka toko atau gerai pertamanya di luar Jepang gitu. Karena yang sebelumnya kan mereka menjualnya hanya di Jepang aja, akhirnya mereka bisa ekspansi ke luar negeri. Yang pertama waktu itu di Shanghai dan akhirnya terus berkembang sampai sekarang cuy, kemana-mana gitu kan. Dan masuk juga ke negara kita dengan nama perusahaan. Mereka itu punya PT Fast Retailing Indonesia di tanggal 16 Oktober 2012. Yang dimana di Indonesia sendiri itu sudah berjalan 10 tahun lebih gitu ya. Dan Uniqlo ini sudah tersebar, kalau misalnya aku lihat datanya itu ada 56 toko yang ada di Indonesia cuy. Gila banget kan? Oke, kemudian kita coba bahas teknik marketing terbaru dari Uniqlo. Nah, ini kalau misalnya kita ngomongin marketing ini menarik cuy. Jadi yang kita tahu kan selama ini Uniqlo kan terkenal sama punya toko retail yang banyak, dan sales mereka juga sekarang itu sudah berbasis web dan e-commerce juga. Nah, tapi tahu nggak kalian di awal tahun 2023 ini mereka merilis suatu program yang dimana mereka membuka layanan customize untuk memfasilitasi para customernya supaya bisa berkreasi dengan karya-karya mereka sendiri. Nah, nama program ini adalah Utemi gitu tulisannya, atau Uniqlo T-shirt, yang dimana customer itu bisa membuat t-shirt dengan desain mereka sendiri cuy. Atau kalian misalnya nggak punya desain atau nggak bisa desain, kalian bisa milih desain dari Uniqlo yang mereka sediakan gitu. Contoh kayak Disney, Marvel, Gundam, Sumiko Gurashi, Peanut Collection, Minecraft, Terpanda, dan Ultraman. Dan proses ini cepet banget, bisa ditunggu dan langsung dibawa pulang juga bisa cuy. Nah, salah satu poin yang menarik dan aku salut sama Uniqlo adalah Uniqlo ini sangat paham sama masalah license atau copyright. Jadi kalian nggak bisa kalau misalnya cetak di Uniqlo itu menggunakan kayak nama-nama orang, potret, foto, atau konten-konten dari seleb-seleb atau artis-artis terkenal, itu nggak bisa. Foto orang lain tanpa konfirmasi itu nggak bisa. Kemudian
nama, merek, logo, atau konten lain yang menggunakan brand-brand lain. Contoh misalnya kalian produksi di Uniqlo, sablonnya misalnya nih pakai Adidas atau Puma, itu nggak bisa cuy. Terus juga konten-konten NFT nggak bisa dicetak situ. Kemudian konten asusila itu juga nggak bisa. Contohnya mungkin kayak bahasa-bahasa yang vulgar atau yang kotor itu nggak bisa. Atau konten-konten yang menyebabkan rasa jijik, gini ya tulisannya, menyebabkan rasa jijik dan tidak nyaman, itu nggak bisa. Terus konten-konten yang menodai reputasi atau menyebabkan kerugian pihak ketiga itu nggak bisa. Konten-konten politik, antisosial, atau konten-konten lain yang dianggap nggak pantas itu nggak bisa diproduksi di situ. Dan menurutku ini memang brand sekelas Uniqlo itu memang sudah wajib ya hukumnya peka sama masalah ini teman-teman. Jadi kalian nggak bisa contoh kalian pengen cetak di Uniqlo pakai desain-desain bootleg kayak Blackpink atau siapa gitu kan, itu nggak bisa cuy. Jadi memang pure kalau misalnya kalian pengen bawa desain sendiri ya kalian harus desain ya gambar kalian sendiri gitu. Jadi jangan crop sana sini tuh nggak bisa gitu. Nah, per hari video ini aku record itu aku baru dapat info dari temanku juga di Jakarta. Ini kalau misalnya program ini cuma ada di Jakarta cuy, di Pondok Indah Mall 3. Jadi masih satu itu aja cuy, masih satu tempat itu aja untuk di Indonesia ya. Tapi aku nggak tahu kalau di luar negeri apakah mereka sudah menyediakan ini atau belum. Tapi kalau misalnya aku baca di websitenya di Indonesia itu memang masih baru, bisa dibilang testernya lah, masih baru satu outlet ini aja gitu. Mungkin karena masih baru juga ya programnya, jadi mungkin masih ngetes pasar juga, dan nggak memungkiri kedepannya akan ada program-program ini di setiap gerai-gerai Uniqlo di Indonesia gitu kan. Nah, kemudian untuk harganya sendiri kalian bisa cetak ini ranknya itu antara 200 sampai 300 ribu cuy. Untuk tote bag itu dipatrok 299 ribu, kemudian baju anak itu 199 ribu, ada t-shirt cewek cowok itu 249 ribu. BTW ini untuk satu sisi aja loh cuy. Jadi cuma depannya doang, belakangnya itu polos gitu. Terus insight apa yang bisa kita ambil dari program Uniqlo ini? Nah, aku mendapat insight seperti ini teman-teman. Kalau kita ngomongin brand-brand besar ya, pasti mereka akan terus namanya beradaptasi dan berevolusi sesuai dengan zaman gitu ya. Nah, kalau sekarang mungkin mulai tren orang-orang itu cetak satuan karena ada print DTF atau DTG. Nah, kenapa Uniqlo tidak mencoba cara ini gitu kan? Itu yang mereka pikirkan pastinya. Yang dimana kostumisasi ini ditopang dengan branding yang sangat kuat dari Uniqlo pasti akan menambah nilai plus di mata para konsumen kan. Dari cerita temanku, dia tuh cerita kalau misalnya pas ke sana tanggal 10 atau tanggal 11 gitu. Jadi beberapa hari setelah launching itu antri banget cuy di Uniqlo. Jadi ternyata orang itu antusias gitu. Walaupun dengan harga seperti tadi ya, kaos itu bisa 250 ribu gitu dengan satu sisi aja. Itu banyak yang cari cuy. Waktu itu dia cerita kalau misalnya ini tuh sebenarnya kaos polosan dari Uniqlo. Jadi at least bener-bener kaos polos dari Uniqlo, cuma ya ada tagnya dari Uniqlo gitulah. Terus dicetak di DTF gitu. Bener-bener seperti itu aja. Ya at least kayak kita cetak di vendor DTF lah misalnya kayak gitu. Nah, yang membuat orang-orang tertarik untuk produksi atau mungkin mencoba produksi satuan di Uniqlo adalah yang pastinya bahannya nggak perlu diragukan lagi gitu kan, bahan dari Uniqlo. Plus kalian juga bisa aplikasikan desain kalian sendiri gitu. Dan nanti hasilnya akan sangat eye catching kalau misalnya teman-teman pakai di tongkrongan gitu kan. Bisa lah buat first impression ke orang-orang mungkin yang belum tahu sama program ini. Jadi misalnya kalian nongkrong gitu kan, baju siapa gitu kan, ternyata Uniqlo. Dikirain kan bisa kayak ala-ala kolaborasi nih sama Uniqlo gitu loh. Nah, menurutku experience ini loh yang mereka kejar sama Uniqlo Indonesia saat ini. Makanya make sense kalau misalnya masih ada satu gerai aja yang diterapkan untuk program ini. Jadi mungkin untuk menjaga keeksklusivitasan dari program ini atau dari brand Uniqlo-nya sendiri. Nah, dari sini kita juga bisa belajar gitu, gimana caranya kita merespon perkembangan market kita, perkembangan zaman gitu. Jangan sampai kita tergiur sama zona nyaman kita yang bisa tiba-tiba membunuh kita kalau misalnya kita nggak peka sama perkembangan tren atau zaman. Apalagi kita bisnisnya itu bisnis clothing gitu kan, bisnis fashion, otomatis ya kita harus ngikutin zaman cuy. Contoh brand-brand atau retail-retail gede yang collapse karena nggak bisa beradaptasi itu juga udah banyak banget gitu kan. Menurutku sih selagi retail mereka memang masih menggurita, cash flow masih aman, sangat tepat sih mereka untuk ekspansi melakukan program ini cuy. Program untuk bisa cetak desain dari customer itu menurutku sangat-sangat
excellent banget cuy. Nah, untuk artikel-artikel tentang program dari Uniqlo ini aku taruh di bawah ya di description. Kalau misalnya teman-teman pengen baca atau pengen tahu lah kayak gitu, silakan cek aja artikel-artikel di bawah. Dan ini sayangnya sih masih belum ada di Malang cuy, di tempatku masih belum ada. Jadi aku nggak bisa merasakan experience ketika nyetak kaos di Uniqlo gitu kan. Mungkin buat teman-teman yang ada di Jakarta atau yang dekat-dekat sama Pondok Indah, bisa coba cetak di Uniqlo gitu kan, dengan desain kalian sendiri tentunya. Dan nanti bolehlah tag-tag ke Instagramku gitu kan. Aku pengen juga lihat hasilnya apakah oke, apakah why gitu kan. Kalian bisa tag di situ gimana pengalaman kalian yang udah nyobain program ini, juga bisa kalian share ke IG ku atau kalian bisa komen di bawah kalau misalnya teman-teman udah pernah nyoba. So, mungkin itu aja teman-teman untuk video kali ini. Semoga ada pembelajaran dari Uniqlo ini untuk kita terapkan di bisnis kita masing-masing. Kalau misalnya teman-teman pengen sharing-sharing atau rekomen konten apa nih kedepannya yang harus aku bahas, bisa komen di bawah ya teman-teman. Komen aja di bawah kalau misalnya emang itu menarik untuk aku bahas dan aku bisa untuk menyampaikannya, pasti akan aku angkat untuk jadi konten. So, kalau gitu thank you guys for watching. Jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe. Stay safe, stay strong, never give up. Paper Claw out. Bye bye teman-teman. Thank you guys for watching. See you next video. Bye bye.